Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتح لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا وبنية الدعاء والقبول وتمام كل سوء وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير دينا شيخنا أحبابنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الدعاء وأنباتنا ونمانا وميزنا في الصالح إلى الرحمة إلى حضرة النبي ومن سلسلة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sekarang mana? Halaman berapa ini? Halaman 17. Mana sekarang? Wala yas'alu syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala syaikhul muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin. Wala yas'ala dibaca nasab atap ke wa alla yamsyiya, wala yajlisa wala yas'ala, dan hendaklah murid itu tidak bertanya, dan hendaklah murid itu tidak bertanya syai'an, sesuatu, inda malalati, ketika payahnya guru. Asalnya malalah itu jemu, artinya mungkin sudah letih ya, maksudnya itu ketika letihnya guru atau payahnya guru. Jadi kita ini harus jadi orang yang berakal ya, ketika bergaul kepada siapapun ya, lebih-lebih kepada guru kita, kepada orang tua kita ya. Jadi walaupun orang bertanya tentang ilmu itu baik ya, orang bertanya tentang ilmu baik, tapi lihat sikonnya gitu loh ya. Jadi kita misalnya ada ulama atau ada kiai atau guru ya, wah saya kesempatan tak mau tanya ya, itu harus lihat-lihat kondisi guru itu atau ulama itu gitu. Kalau kelihatannya kok seperti capek, kok seperti itu ya lebih baik tidak usah gitu apa? Lebih baik tidak usah tanya ya. Jadi begitu, itu namanya murid yang cerdas, murid yang pinter. Jadi ketika tahu kok gurunya sepertinya kok agak payah, kok letih, mestinya tujuannya mau minta tanya, mau ngomong yang banyak, tapi ketika tahu itu lebih baik tidak usah. Jadi hanya mohon doa restu, mohon barokah gitu aja, sekedar. Termasuk kita ini kalau mertamu ya,
bertamu kepada siapapun, lebih-lebih kepada orang alim atau kepada kiai, kepada guru ya. Itu lihat yang ditamoni gitu. Jadi kalau kelihatan tamunya itu mungkin mau pergi ya, termasuk kadang-kadang kita bertamu kepada seorang itu ya, kok seperti ada apa ya, keluar masuk kok seperti wajahnya kurang kurang ceria, mungkin ada masalah sama masalah apa. Begitu itu kita lebih baik lebih baik ya sebentar ya. Ya mungkin ya, saya minta doa, minta restunya, saya pamit. Kelihatan kan orang itu ya, kelihatan mungkin dia punya kesibukan apa, atau mungkin punya problem, atau mungkin dia tergesa mau pergi, kok dia ya kok balik-balik keluar masuk. Nah ini kok ada tanda-tanda mungkin tergesa-gesa. Nah, walaupun tidak ada tanda payah, tapi kok sepertinya ada tanda ada kesibukan lain atau pergi. Termasuk kadang-kadang kita bertamu yang ditamoni balik-balik delok jam gitu. Ya. Itu kalau tamu yang cerdas mesti paham, oh ini berarti yang kita tamu ini mau pergi, ini mau ada acara, kok balik-balik lihat jam ya. Itu berarti cerdas. Tapi kalau kita misalnya bertamu padahal yang ditamoni ini ada tanda-tanda sibuk, mau ada acara, apalagi balik-balik delok jam ya. Ya. Apalagi kadang-kadang bis ngongkon panasono montore nang supire gitu. Dadakno kene tamu sik ngobrol, kan tanya macam-macam. Itu kurang kurang sopan, berarti kurang menggunakan akal, tidak cerdas. Kita jadi santri supaya cerdas gitu loh. Jadi lihat orang itu kadang-kadang ada itu orang bertamu, padahal yang ditamoni ini ya orang penting, orang balik-balik delok jam gini. Dadakno ditakoni, jame enggal nggih. Ini kurang ngajar tamu yang begitu itu. Nah, polai sing ditamoni balik-balik delok jam ngene apa? Ya dadakno dikatangoni jame anyar nggih sampean, pinten regine, teng pundi tumbase. Nah, ini ndak berakal ini namanya. Iki aku ngekei pelajaran nang kamu, aku iki kate lunga, cepet iki. Dadakno takoni jam, kan cara kasarnya gitu ya. Jadi begitu itu perlu dijadikan pelajaran gitu. Jadi sebab ya, ketika orang itu harus memperhitungkan dirinya gitu. Ya apa sih awak-awakan nek misalnya kate lunga pas kesusu terus ono tamu dia ngomong, seneng apa ndak kira-kira? Pasti ndak seneng. Lah kita ketika bertamu pada orang harus seperti itu gitu. Ya. Apalagi yang ditamoni guru atau orang soleh, orang ulama, apalagi seperti itu harus benar-benar sopan, beradab. Ya, sebab kalau sampai terjadi menjengkelkan guru misalnya, aku selak kesusu kate lunga, ya wis seru padahal aku balik, kok pancet aja ngejak ngomong, atau guru kelihatan sudah payah. Lah ini jangan sampai menjadikan orang itu terus ndak seneng, ndak ridho, kurang ridho, ini menyebabkan kurang manfaat, apalagi kalau pada ya guru ya. Ini maksudnya jangan bertanya kepada guru tentang sesuatu ketika ada keletihan atau payah atau ada kejemuan, mungkin habis menyampaikan pelajaran lama, otomatis kan sudah jemu ya. Begitu juga walaupun mungkin gurunya semangat misalnya, tapi lihat jamaah sudah karena lama menunggu misalnya ya. Kadang-kadang kita ini ada acara jamaah ini nunggu kiainya atau sudah lama, kelihatan sudah payah ya. Terus padahal mungkin gurunya semangat, tapi ndelok ya jamaah ini kok ya sudah payah, sudah ngantuk. Nah lebih baik kita ndak usah ndak tanya. Betul mungkin guru seneng, tapi ini jengkelkan, wih kira awak mulai mang kesel dan terus takon-takon, kan seperti itu ya.
Begitu itu harus apa? Jadi pelajaran. Jangan sampai orang itu gawe mangkeli wong, ngregetna wong. Termasuk kalian nanti kalau jadi apa? Ya, tokoh di masyarakat itu harus apa? Harus tahu ya keadaan gitu. Jadi apa? Abuya Suyuti Dahlan dulu luar biasa itu apa? Tahu ya, cerdas. Jadi kalau misalnya ada acara apa itu lihat kondisi orang yang diceramain. Jadi kalau sekiranya kurang semangat sebentar selesai. Tapi kalau semangat sampai lama itu lihatnya. Termasuk kadang-kadang kalau disuruh mimpin mimpin tahlil, mimpin ya Yasin itu orang harus pinter, cerdas gitu loh. Jangan sampai gara-gara awake dikongkon ae disuwek-suwekno ya. Padahal mang acara wis akeh, mimpin disuwek-suwekno, dilambatno. Itu bisa membuat ndak senengnya orang lain gitu. Jadi kalau sekiranya acara banyak ya itu ya misalnya tahlil ya agak disingkat supaya jangan sampai orang itu ndak seneng ya. Apalagi kadang-kadang ya karena bukan karena Allah, kadang-kadang ya kalian bisa harus ya ketika terjun di masyarakat ya jangan ada niatan karena selain Allah. Jadi kadang-kadang lek diundang wong sing sugih dikongkon mimpin tahlil misalnya disuwek-suwekno tahlile pole sing ngundang sugih ya. Wah iki engko mesti amplope kandel iki. Sehingga mimpinnya dipaseh-pasehno disuwek-suwekno pole ibarat dhek dikongkon ngomong suwe. Tapi kapan sing ngundang wong melarat, iki wong melarat sing ngundang paling gak dicangoni aku wis tahlile gak semangat karo. Begini ini jangan sampai terjadi gitu. Jadi kita harus belajar ketika sudah di masyarakat sama siapapun yang ngundang ya itu harus lihat kondisi masyarakat gitu. Ya. Jadi masa sing ngundang wong sugih tetap ya kebiasaan di masyarakat itu kalau acara berapa lama apa ndak ya sesuai dengan itu gitu ya. Begitu juga walaupun yang ngundang orang melarat tetap kita harus justru lebih gatekno. Kalau kita kepingin nyontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW, Nabi itu justru ketika diundang oleh orang melarat justru lebih menampakkan senang gitu. Jadi ibarat biasanya ono undangan ya, lek wong sing ngundang sugih teko biasa ya. Tapi justru lek sing ngundang wong melarat iki justru lebih dahulu. Begitu orang yang ya lebih baik, jadi lebih menghargai orang yang melarat. Bukan sebaliknya, kadang-kadang banyak di masyarakat itu ya ada acara mungkin kumpulan ya kadang-kadang lek sing ketepatan sing sugih wah semangat teko ya. Tapi lek sing ketepatan iku wong sing melarat kadang-kadang gak semangat aku teko kari-kari ae ya, paling-paling kok berkate cilik, kadang-kadang begitu. Nah, ini jangan sekali-kali orang itu tujuannya hanya karena kepentingan dunia. Itu kadang-kadang justru ya kadang-kadang justru terbalik gitu loh. Kadang-kadang sing diremeno boleh sing ngundangi wong melarat ternyata kadang-kadang hidangannya lebih sempurna kadang-kadang iya. Kadang-kadang ketoke wong sugih njaluk acara macem-macem ngene-ngene ngeletek berkati gak sumbut sehingga metu ngomongi kabeh lah. Seperti itu kita ndak boleh, karena melihat kalau kalian nanti terjun di masyarakat ya harus belajar ya jadi orang yang ikhlas sama diundang siapapun, termasuk sapa sing ngundang dhisik ya senajan sing ngundang dhisik sing melarat iku kudu ditekani dhisik. Ojo sampai mari diundang wong melarat ya terus dadakno arep pirang dina sing ngundang wong sugih, akhire diwurungno sing melarat. Ngapunten
Kula mboten saged langsung rahat. Padahal pole ana sing ngundang sugih. Orang yang dipikir ini alamat pasti akan hina, akan apa? Sengsara hidupnya karena ya apa? Ya mengutamakan orang yang kaya, jangan ya. Termasuk kalian kalau nanti buat acara, karena saya sampaikan sering terjadi di masyarakat demikian gitu loh. Jadi bagaimana kita ini mengadakan acara yang sekiranya tidak sampai menyusahkan orangnya, tidak sampai ya membuat masyarakat ya apa orang yang diundang itu terus gelo, terus gak seneng, ya yang wajar-wajar aja gitu loh. Jadi walaupun kita sudah menyiapkan apa hidangan yang istimewa, tetap ya acara di tempat itu biasanya ya berapa lama, jam berapa harus disesuaikan seperti itu. Jangan sampai bahasa Jawa ini gawe gelani wong. Begitu ini remeh tapi ini sangat penting gitu loh. Sebab kadang-kadang gara-gara sesuatu yang sepele akhirnya dibenci karo wong ya. Apalagi kalau jadi ustadz nanti di masyarakat itu nanti apa? Ndak disenangi oleh masyarakat, padahal jadi ustadz dari tokoh perlu disenangi supaya ilmunya manfaatnya. Udah. Nah, ini kembali terutama kepada guru ya, pada orang alim kita harus menjaga. Bagaimana jangan sampai guru itu terus ndak ridho, kurang seneng gara-gara wis kesel sik ditakoni ae kadang-kadang apa? Terus wala wa yura'iyal waqta lan supaya ngrekso yen to ngrekso sapa talib sapa wong sapa pelajar sapa murid al waqta ing waktu. Jadi seyogjanya kita ya siapapun ya sebenarnya terutama muridnya itu harus menjaga waktu ya, harus benar-benar menjaga waktu. Waktu itu benar-benar sangat berharga, termasuk apa dalam hubungannya dengan guru ya. Waktunya guru ini waktu yang sangat apa? Waktu yang sangat berharga bagi orang soleh atau guru itu ya. Jangan sampai kadang-kadang gurunya sudah datang apa diperlok-perlok anu, kadang-kadang apa muridnya gak teko-teko. Padahal ini waktu berharga untuk guru itu apa? Itu ya apa? Jangan sampai gitu loh. Ya. Jadi harus memelihara waktu. Waktu benar-benar harus dihargai. Waktu itu benar-benar mahal ya. Seperti saya ini apa terusan ajar itu ya. Jadi saya setiap Kamis itu ke apa ke Sukorejo, ke tempat orang tua itu sejak dulu dipesan oleh guru saya Kiai Basari Alwi. Dulu saya masih belajar seperti kalian, mungkin di pondok masih berapa tahun dipesan oleh guru saya, awakmu mulio nang omah tapi muruo. Awakmu mulio tapi muruo. Mungkin itu tahun sekitar apa 80 ya, tahun 80. Jadi kalau sekarang sudah berapa 42 tahun yang lalu ya. Saya disuruh mungkin masih seperti kalian, awakmu mulio tapi muruo awakmu. Ya, karena ini tugas saya pulang setiap minggu saya, setiap apa Kamis ya. Tapi ngajar anak sampai Jumat ya. Kalau setiap Jumat apa itu guru saya itu khutbah di Masjid Ngampel itu saya diajak mesti mampir ke rumah. Dan orang tua subhanallah dulu apa seneng menghargai guru itu apa. Jadi dimasakkan, disembelihkan ayam mesti gitu. Jadi guru saya mesti ngajak santri-santri yang akan disuruh tampil. Jadi di sana setelah khutbah Jumat di Masjid Ngampel itu santri-santri tampil di radio RRI Surabaya termasuk saya. Begitu sejak itu sampai sekarang saya tetap istiqomah apa ngajar. Jadi apa sore itu ngajar, terus malam, terus habis subuh saya apa saya dulu apa sebelum bermalam kan kadang-kadang dapat jadwal ngajar habis subuh. Setelah saya tugas karena piket jaga orang tua masih ada apa? Itu
Saya sambil jaga, sambil mengadakan pengajian subuh. Jadi habis subuh ngaji jamaah banyak. Nah, Bapak di desa itu, Bapak Ibu, sampai jam 6 ya. Jam 6 ya, setelah selesai saya siap-siap ke sini ya. Kadang-kadang ada kelambatan macet. Tadi itu langsung datang. Saya tidak sempat ke Jeding, biasanya saya masih langsung langsung. Jadi datang itu saya ke sini. Jadi tidak sempat istirahat, mulai ya kegiatan mulai habis subuh. Seperti itu. Apalagi orang-orang yang lebih tinggi seperti guru-guru kita itu, waktu itu benar-benar berharga. Maka harus bagi murid harus menjaga waktu, terutama yang untuk yang ada hubungan dengan guru, kegiatan guru, aktivitas guru ya. Sudah, ini maknanya murid itu wa yura'yal waqta, ento ngreksa sapa murid al waqta ing waktu. Wala yaduqa, lan ento ora ngeduk sapa murid al baba ing lawang. Orang mengeduk ing lawang itu adabnya ya. Adabnya orang-orang solehin dulu terhadap guru itu begitu, terutama zaman dulu ya. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya mungkin itu sangat sulit dipraktekkan ya. Apalagi guru-guru yang dimaksudkan di sini ini terutama ya. Guru-guru yang dekat dengan Allah yang sudah ya. Itu sehingga santri-santri zaman dulu itu kalau bertamu kepada kiai, kepada guru, apalagi gurunya, itu ketika datang di depan rumah kiai itu diam ya, enggak ngedok pintu, enggak mengucapkan salam. Kalau sekarang ada bel enggak mau ngebel ya, enggak mau ngebel, diam sampai guru itu tahu sendiri. Hanya hubungan batin. Jadi kita kalau bertamu kepada orang yang dekat dengan Allah, ulama besar itu begitu kita ya, mulai berangkat dari rumah, termasuk jangan dikira wali-wali yang wafat itu jangan dikira jangan dikira wafat, hidup tahu. Jadi kita harus sopan ketika mau ziarah kemana ya, baik ulama itu masih hidup maupun sudah wafat. Nah, wali songo itu mulai dari berangkat itu sudah hati kita assalamualaikum ya wali itu mereka tahu gitu loh. Sejak kita berangkat ini mereka tahu yang kita tamu nih, orang yang dekat dengan Allah begitu Jadi kita selama di jalan ini merasa seolah-olah dilihat oleh guru yang yang akan disowani atau ulama yang berarti fokus. Jadi berangkat di salam terus baca Fatihah terus insya Allah gitu loh. Kalau orang itu begitu dan yang akan ditamoni itu orang yang dekat dengan Allah, Allah gerakkan. Jadi tahu gitu loh kalau mau ditamoni. Sehingga banyak itu ya tamu itu ketika belum berangkat yang akan ditamoni sudah tahu ya. Sehingga ketika datang itu sudah disambut sama ya. Jadi tidak perlu ngedok pintu, tidak perlu mengucapkan salam. Nah, kalau sekarang tidak perlu SMS dulu mau enggak ya. Jadi hanya hubungan batin ya. Itu sambung. Jadi orang yang hubungan batin itu asalkan bersih itu lebih sambung, lebih cepat daripada sambungnya HP ya. Jadi orang-orang solihin itu kadang-kadang tidak perlu pakai HP-an, itu langsung ya. Itu ketika kita ziarah ya kepada orang soleh, apalagi wali terkenal ya, apakah masih hidup ataukah sudah wafat, itu ketika mau berangkat itu sudah hati kita ya hubungan kepada yang akan kita datangi itu ya. Kita mengucapkan salam ya, Fatihah. Bahkan di jalan tidak berani, aku maksiat ditelok guruku. Seperti itu ya, itu dipandang dengan pandangan batin seperti wali itu. Sehingga kalau orang itu bisa begitu, ke wali itu ditemoni walaupun kita tidak sadar. Karena hati kita sambung kepada wali itu ya. Tapi kalau orang itu seperti umumnya zaman akhir ziarah wali itu seperti rekreasi, seneng-seneng kadang-kadang
Ya, kadang-kadang di tengah jalan maksiat, sebelum melakukan maksiat dulu, itu pasti enggak seneng itu. Sebab mereka tahu gitu. Jadi orang yang wafat itu tahu gerak-gerik orang yang hidup ini. Ya. Jadi seperti kita punya mbah-mbah kita yang sudah wafat itu. Jangan dikira enggak tahu perbuatan kalian di pondok apa yang itu tahu gitu. Jadi mereka akan sangat senang kalau kalian itu menjaga akhlak amalnya baik, itu mereka senang karena tahu gitu. Begitulah para wali Allah, para kekasih Allah baik yang sudah wafat itu seperti itu ketika kita mau sowan terus hati kita itu sambung, kita menjaga adab selama perjalanan, tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Pasti ketika bertamu sampai di makom itu mesti disambut, ditemoni, pasti gitu loh. Walaupun kita tidak merasa, tapi pasti ditemoni, ibarat sowan. Tapi kalau orang itu tidak beradab ya jadi dalam perjalanan sudah melakukan berbagai macam kemaksiatan misalnya. Apalagi tujuannya bukan karena Allah, karena kepentingan dunia atau karena pamer. Pasti ya kalau orang itu dekat dengan Allah tidak akan mau menemui orang ini ya. Begitu orang-orang sholihin dulu kalau bertamu kepada guru atau kepada orang alim, para ulama, tidak berani mengetok pintu, cukup hanya hubungan batin ya. Jadi Allah ya dikirim Fatihah terus mengucapkan salam, assalamualaikum ya, assalamualaikum ya, begitu terus batin sampai guru itu digerakkan oleh Allah, hatinya tahu-tahu kepingin metu apa ya, ternyata ini ya saya disuruh keluar karena ada tamu, tanpa mengetuk pintu, tanpa ngebel, itu begitu kalau orang dulu. Nah, walaupun ya sekarang zamannya tidak seperti zaman dulu ya, tetap kita ini jangan ngandalkan HP, jangan ngandalkan bel, walaupun boleh kita bertamu pada kalau memang itu sudah disediakan bel atau mungkin umumnya boleh mengetok ya, itu boleh, tapi jangan ngandalkan itu gitu. Jadi sebelum kita ini mengucapkan salam, sebelum mengetok itu hati kita harus hubungan dulu sama yang akan ditamoni ya. Jadi ibaratnya berarti mengucapkan salam ya. Malah kita adabnya kita jangan sampai melupakan Nabi. Setiap kita mau salam apapun kita dicontohi oleh Allah dalam sholat ya. Dalam sholat itu kita diwajibkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi ya. Dalam tahiyat itu loh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu hidup, Nabi tahu dan Nabi jawab. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Terus setelah itu assalamu alaina ya. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Baru yang ketiga assalamualaikum ya. Warahmatullahi itu dalam salat itu loh. Puncaknya salam. Assalamualaikum. Salam kepada siapa? Itu adab kita di samping salam kepada jamaah ya, kanan kiri, termasuk yang kita niati kita salam itu para malaikat. Assalamualaikum. Itu salam para malaikat. Mereka jawab dan pasti penuh malaikat. Seperti kalian ngaji ini jangan dikira tidak ada malaikat itu. Jutaan malaikat bahkan triliunan malaikat yang ikut hadir. Saking kita tidak merasa. Jadi kita masuk salam itu termasuk nyalami para malaikat, termasuk jin-jin yang mukmin gitu. Ikut mendengarkan jin-jin itu setiap ada kegiatan baik sholat ada jin-jin yang ikut sholat. Hanya kita tidak melihat gitu aja ya. Maka kita harus jaga kesopanan kepada makhluk yang kita tidak melihat itu. Termasuk kita salam itu ya dalam kitab kita niat nyalami malaikat, niat nyalami jin-jin yang mukmin. Jin itu sama dengan kita gitu. Hamba Allah. Jin-jin sama. Jadi ibadah. Jin-jin ada orang soleh, jin-jin ada yang alim. Seperti itu sama dengan manusia persis gitu. Ya ada yang baik, ada yang tidak baik, sama manusia seperti itu ya.
Yang biasanya ganggu-ganggu itu yang apa? Yang tidak baik. Manusia juga gitu ya. Manusia yang tidak baik kan juga senang ganggu ya. Jin seperti itu kita tidak boleh benci ya, karena mereka juga ibadah seperti kita. Nah, ini maksudnya ketika kita ini berhubungan dengan siapapun, kita ini harus lebih mengedepankan hubungan batin dulu. Walaupun zamannya sekarang zaman api, zaman ini tetap harus lebih diutamakan hubungan batin dulu ketika kita mau sowan kepada siapa ya. Apalagi yang kita tamoni ini orang yang dekat dengan Allah, apalagi guru kita, sebelum kita berangkat sudah tawasul dulu sama apa? Ya, jadi ketika mau berangkat itu keluar rumah, ya assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, kepada nabi. Assalamualaikum, terus assalamualaikum termasuk yang akan dituju. Assalamualaikum. Terus al-fatihah. Bismillah, berangkat. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Itu nanti sambung itu apa? Kalau yang akan ditamoni orang dekat pasti tahu apa? Pasti sambung gitu loh, ngomongnya sambung. Ya, walaupun nanti ketika sampai ya salam lagi dan misalnya mengetuk pintu tidak masalah asalkan sopan ya. Asalkan sopan, ngedok jangan keras-keras apa? Ya, dok apa? Ya, terus diam sejenak ya. Atau assalamualaikum ya. Nah, diam sejenak, jangan langsung tok langsung, itu tak sopan namanya ya. Atau assalamualaikum itu salah, semua ada adabnya. Jadi assalamualaikum ada jarak waktunya dulu ya. Ya begitu juga ngedok pintu, dok ya. Sudah diam mungkin beberapa menit ya. Mungkin barangkali dia dengar tapi masih siap-siap kan, iya. Mungkin masih di kamar mandi, mungkin masih belum pakaian ya. Jangan keburu gitu loh. Baru setelah agak lama yang umumnya orang mungkin sudah siap-siap kok gak keluar, mungkin tidak dengar mungkin ya. Maka perlu ngedok lagi yang kedua, dok apa? Atau salam, assalamualaikum ya. Nah, terus ditunggu lagi, diam, jangan dan keburu ya. Ditunggu ya beberapa saat, kok umumnya orang kalau sudah dengar mesti keluar, kok enggak keluar, mungkin enggak dengar, perlu sekali lagi gitu loh. Yang ketiga ngedok lagi, dok ya. Atau salam, assalamualaikum ya. Ditunggu lagi setelah 3 kali ngedok atau salam, kok ditunggu beberapa saat kok enggak keluar, sudah kita harus pulang gitu loh. Harus pulang atau nunggu nunggu di mana. Nah, nanti mungkin setelah 1 jam atau berapa bertamu lagi gitu. Jangan sampai orang itu kadang-kadang wis ngedok ping 3 terus ayo tok salam sampai dibengoi assalamualaikum ya. Apalagi yang ditemani orang gurunya kok dianggap koncone ya jangan jadi kalau sudah jadi ngedoknya itu ada adabnya. Jadi mulai berangkat ketika kita mau bertamu, apalagi kepada guru, pada orang yang soleh, itu ketika mau keluar, mau niatan itu sudah salam kepada Nabi, salam kepada kita, terus salam kepada orang yang akan dituju ya. Terus ketika sampai juga begitu lagi, mengucapkan salam ketika mau ya di depan pintunya itu, terus baru ngedok pintu. Caranya tadi itu ya, diam, terus ngedok lagi, dia ngedok lagi tapi jarak agak lama gitu loh antara kedokan yang pertama kedua. Setelah 3 kali jangan terus gitu loh, apalagi terus nginceng ke cendelone, jangan, apalagi sampai membuka pintu walaupun itu temannya, tidak boleh ya, walaupun kerabatnya. Jadi kalau sudah salam 3 kali atau ngedok pintu 3 kali tidak ada, ya sudah pulang, lain waktu bertamu lagi gitu ya. Ini adabnya banyak orang itu kadang-kadang tidak ngerti adab ini, sehingga kadang-kadang dianggap remeh, tapi ini menyakitkan hati orang, apalagi kepada guru, sampai guru itu tidak ridho, bahaya gitu. Atau orang tua ya, orang tua sampai tidak ridho, bahaya. Jadi udah, itu adab seperti ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi
di tata cara untuk bertamu kepada orang ya, disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya, terutama kepada guru di sini. Jadi zaman dulu ya itu tamu tidak mengetuk pintu kepada guru. Bal yasbiro tetap balik sabar, tetapi sabar sapa murid hatta yakhruja hingga metu sapa guru ya. Jadi gak wani ngedok pintu ini, mungkin sampai sekarang banyak ya, seperti di Gading ini ya. Kalau Gus Udin itu kan dulu santri Gading ya, pernah ya, bersama Gus Udin bertamu ya, diam di depan rumah itu tok ya, sawan Nah, jadi walaupun 1 jam kalau kiainya tidak keluar ya tetap di depan pintu sambil nunduk gini. Itu luar biasa ya. Yang mungkin di tempat lain adat yang terkenal itu di Gading ya. Ya, padahal yang mondok itu anak-anak kuliah itu, tapi sopannya seperti itu tidak berani ngedok pintu salam. Jadi diam di depan pintu. Itu ya, terus lebih ngedepankan hubungan batin. Hubungan batin itu salam tadi, terus Fatihai ya, terus Allah nanti. Kalau orang itu memang hatinya memang dekat dengan itu spontan langsung. Ketika ada niatan berangkat itu sudah tahu, Allah yang ngasih tahu. Cuma ya minimal kalau kita ini hati kita sambung pada Allah, terus sambung, itu Allah yang menggerakkan itu, yang menggerakkan. Orang yang punya rumah itu tahu-tahu ya kepingin keluar, seperti ada apa, akhirnya ternyata ada tamu. Seperti itu kita harus lebih sambung hati kita kepada Allah yang menggerakkan hati yang ditamoni ya, termasuk ya kita hubungan batin sama orang yang akan kita tamoni itu. Dulu di Pasuruan itu ada wali yang terkenal ya, Mbah Hamid itu terkenal. Itu banyak itu tamu, kadang-kadang walaupun kelihatannya orang hebat ya, bertamu sampai berhari-hari tidak ditemoni ya. Kadang-kadang ada orang yang ya bodoh, orang yang melarat, kadang-kadang pakaiannya cuma ya, ternyata setelah sampai sana masih di jalan sudah dipapak. Ada begitu. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah tidak melihat penampilan atau alim cerdas, enggak, tapi hati ya. Jadi kadang-kadang walaupun orang ini hebat, tapi kalau ada sombong saya alim, itu tidak ditemoni sampai berhari-hari ya. Kadang-kadang anak wong sing melarat, sandalan jepit, bajunya jelek, tapi hatinya ya mulai di depan itu sudah ya, ingat aku kating bertamu. Tinggal di jalan seperti tidak kelihatan orang yang ditamoni ini ya. Ya. Sehingga Allah yang gerakkan. Jadi ketika belum sampai di depan pintunya sudah dipapak ya. Nah, kadang-kadang tamu lain yang nunggu tidak kelihatan gitu loh. Padahal ya, Mbak Amit sudah keluar ya. Seperti itu orang yang dekat dengan Allah. Dulu guru saya Kiai Basar Alwi itu ketika akan bangun pondok ya. Ketika akan bangun pondok sowan ya kepada Mbah Hamid ya. Padahal banyak di situ tamu yang sudah lama ada yang sudah nginep berhari-hari ya, tidak ditemoni. Ketika Kiai ya itu datang sampai di luar langsung langsung dimasuk pinten hektar Kiai. Langsung gitu, belum ngomong langsung. Oh, mboten hektaran Yai, namung 300 meter Yai. Oh nggih pun, monggo muga-muga manfaat barokah diterima. Al-Fatihah pun sampean wangsul. Seperti itu Pak. Jadi kalau kita berhubungan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah tidak pakai ngomong gitu Pak. Mereka tahu ya. Terus mereka jangan dikira tidak hidup, sekarang hidup gitu loh. Jadi kalau kalian mau ke Mbah Hamid Pasuruan pesareannya itu sejak dari Pak sudah harus pasti beliau nemoni gitu loh, menemui ketika kita di depan kalau kita sopan gitu. Ya, walaupun kita tidak melihat ya, sebagian orang itu yang hatinya bersih kadang-kadang memang benar-benar dijilmakan, jadi benar-benar ditemoni, itu banyak menunjukkan bahwa
orang wafat itu, apalagi orang soleh itu tidak wafat, tahu ya. Jadi persis seperti kita bertamu ketika beliau masih hidup. Udah, jadi adabnya supaya apa? Kalau kita bisa mengamalkan ini hebat ya. Jadi tanpa mengetok pintu, tanpa apa ngebel, ya, tapi hanya hati, apa hubungan batin ya. Pertama ingat Allah yang menggerakkan hatinya guru itu, terus ingat Nabi Muhammad SAW, salam kepada Nabi, terus apa Fatihah ya. Fal asilu ya, fal asilu mongko utawi hasile atau pokoke, mongko utawi hasile lek bahasa Indonesia fal asil pokoknya gitu. Fal asilu maka pokoknya, pendeknya annau sak temene murid iku yatlubu nyupri sapa murid ridho ing ridhone guru ya. Jadi pokoknya itu dengan cara apapun yang sekiranya murid itu mendapat ridhonya guru itu, intinya supaya diridhoni gitu loh. Kalau zaman dulu saking kepingin diridhoni guru gak wani ngedok karena takut ya apa ndak ridho gitu loh. Ya. Kalau zaman sekarang yang penting sopan ya. Karena zamannya gitu ndak masalah ngedok gitu loh, Bang. Tapi yang sopan tadi itu ya. Misalnya tamu apa? Ya, apalagi sampean ada perlu pada saya, jangan diam tok ya, nanti sampai pirang jam gak tak buka nong kok apa ya. Sampean ngetok ya, sebab saya tidak seperti apa orang yang apa tahu itu ya lek gak diketok gak ero ya, atau ngomong dulu sama yang ada di situ apa baru itu ya. Tadi engkau sampean wah aku nang Ustaz rek meneng tok ngarepe omah gak ono sing ero sampai apa ya. Apalagi saya pas tidak ada di rumah ya, iya sampean nek kuat gitu loh, 2 jam ngadeg tok. Sampean kalau sabar itu pasti dapat, cuma apa ya apa kuat apa enggak gitu loh. Jadi nah ini tetap enggak masalah gitu loh, ngetok pintu atau apa salam, tapi yang sopan gitu loh, ngedoknya nah, 3 kali, 1 ada jaraknya. Terus ngedok lagi ya, jarak lagi ngedok lagi ya, kan 3 kok apa ya kok ndak ada ya, setelah 3 kali salam atau apa kok ndak ada suara, ndak ada apa ya, berarti insya Allah ndak ada orangnya, seperti itu apa, atau mungkin orangnya sedang tidur. Sopannya harus apa, harus ya sudah kembali, lain waktu datang lagi, seperti itu. Yang penting kita apa sopan gitu loh ya. Bukan berarti mutlak tidak boleh bertamu apa ngodok itu, bukan berarti begitu. Yang penting ya apa supaya guru itu ridho ya. Bahkan kadang-kadang ada guru itu yang tidak senang kalau muridnya itu kadang-kadang kamu meneng tok sih kok gak kedok ya. Kadang-kadang tidak senang justru apa kamu anu yo ngedok kok kondos ya apa ya atau mengucap salam supaya saya tahu. Itu kadang-kadang tidak senang guru itu ya, karena takut menyusahkan muridnya. Cuma ini santri-santri dulu apalagi apa itu umumnya persis mengamalkan apa seperti saran di kitab ini, walaupun ndak apa mungkin guru-guru itu ndak kepingin seperti diperlakukan seperti itu, ndak kepingin. Cuma santri itu sendiri yang apa seperti itu ya. Jadi intinya selama tidak sampai menjengkelkan guru tidak masalah, walaupun kita melakukan seperti biasanya ya, mungkin apa ngedok atau salam atau mungkin telepon dulu apa SMS dulu, itu tidak masalah selama apa dengan sopan ya. Barangkali itu yang kita pelajari, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dapat menjadikan tambahan barokah ilmu kita, manfaat barokah kita. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selalu istiqomah dalam menuntut ilmu agama sampai jadi orang yang manfaat di tengah-tengah masyarakat, manfaat apa pada keluarga kita, orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baca sholawat tibil qulub sekali, sholawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر ربنا تقبل ما نفعنا بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.